Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahratun Ima Afif. Kali ini kita akan membahas upaya meningkatkan pendidikan agama di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada bulan Desember 2019 mulai muncul coronavirus dari Cina. Seketika menyebar ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Dan hal ini telah berhasil mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, diantaranya agama. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 67, Allah gambarkan suasana masa pandemi ini, tak ubahnya seakan kita berada di tengah lautan, dan pada saat itu ombak bergoncang sangat keras. Ada kapal yang berukuran kecil, ada kapal berukuran sedang, bahkan ada kapal yang berukuran besar. Ibarat lautan dengan ombak yang kuat itu adalah masa pandemi. Sedangkan ukuran kapal itu adalah keadaan kita. Di manakah kita berada? Di kapal kecil atau di kapal sedang atau di kapal besar? Ketika di kapal kecil, kita akan sangat mudah tergoncang. Bahkan ada yang tenggelam. Ketika di kapal sedang, kita sangat tergoncang, tapi kita bisa bertahan. Jika di kapal besar, suasananya menjadi berbeda. Keadaan akan terasa tidak terlalu tergoncang. Walau memang goncangan itu ada, namun bisa dilewati dengan keadaan yang aman. Baik, kita kembali lagi ke topik pendidikan agama. Siapakah yang berkewajiban mendidik agama? Iya, betul. Jawabannya adalah orang tua. Nabi telah bersabda bahwa tidak lain hanyalah orang tua yang bisa melukis putra-putrinya menjadi baik atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, jika orang tua yang berkewajiban memberikan pendidikan agama pada anak-anaknya, di manakah letak pendidikan itu? Betul, pendidikannya berada di keluarga. Kita namakan dengan pendidikan informal. Macam-macam pendidikan ada 3, pendidikan informal, pendidikan non-formal, pendidikan formal. Pendidikan agama pertama dan utama berada di pendidikan informal. Saat anak baru lahir, hanya orang tua yang bisa mengajarkan kepada anak pendidikan agama. Jika orang tualah yang berkewajiban mendidik agama pada anak, maka layaknya sekolah atau lembaga apapun atau organisasi apapun, pendidikan informal juga perlu memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi dalam pendidikan informal, ketua yayasan adalah seorang suami. Istri berkedudukan sebagai kepala sekolah. Siapa pemilik yayasannya? Pembina sekaligus pemilik yayasan adalah Allah. Sehingga semua aturan harus kembali kepada Allah. Karena jika kita tidak melakukan apa yang sesuai perintah Allah, pemilik yayasan kita tidak akan terima. Dan karena suami istri adalah partner dalam mengelola pendidikan informal, maka harus ada kesepakatan awal, harus ada pembicaraan, harus ada komunikasi. Untuk apa? Untuk menyusun sebuah strategi bagaimana pendidikan informal ini akan dijalankan dengan baik. Strategi yang pertama dan utama adalah rencana strategis. Semua lembaga pendidikan di awal masanya yang harus disusun pertama adalah rencana strategis. Rencana strategik baik jangka menengah maupun jangka panjang.
Jika rencana strategik sudah disusun, maka rencana operasional akan mengikuti. Apa isi rencana strategik? Rencana strategik ada visi, ada misi, ada tujuan. Jika mau lebih detail lagi, kita bisa tambahkan sasaran. Pendidikan informal juga perlu memiliki visi, misi, dan tujuan. Bagaimana jika sebuah lembaga pendidikan, bagaimana jika sekolah tidak punya visi, tidak punya misi, tidak punya tujuan? Bisa dibayangkan kemana sekolah akan berjalan. Hari ini ke kanan, besok ke kiri, lusa ke depan, lusa lagi ke belakang, tidak jelas. Maka suami istri sebagai pengampu pendidikan informal harus menyusun visi misi tujuan pendidikan ini akan dibawa kemana. Kapan waktunya? Tentu saja di awal pendidikan itu dibangun. Pendidikan informal dibangun di awal, yaitu saat terjadinya pernikahan. Setelah suami dan istri sudah sah menjadi suami istri, maka teruskan dengan melakukan komunikasi bagaimana visi, misi, dan tujuan pendidikan informal ini akan diarahkan. Visi pendidikan informal adalah akhirat, bukan dunia. Maka ketika visinya sudah akhirat, buatlah misi. Contoh, misinya apa? Misinya ketika kita punya anak, maka kita ajarkan anak dengan Al-Quran sejak dini. Kita ajarkan anak dengan sholat, kita biasakan anak untuk bersedekah, maka kita dekatkan anak dengan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Kita ajarkan anak untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenalkan anak pada Allah, mengenalkan anak bagaimana cara bersyukur pada Allah, mengenalkan anak bagaimana caranya kita bisa dekat pada Allah. Itu harus disusun di awal pernikahan. Jika suami dan istri tidak melakukan komunikasi bagaimana pendidikan informal akan dijalankan, maka kita lihat hasilnya saat ini. Anak terombang-ambing, orang tua sibuk cari dunia, anaknya dititipkan atau bahkan anaknya diabaikan. Walhasil ketika besar orang tua akan mengambil hasil karyanya, anaknya sulit untuk dikendalikan. Maka sebelum terlambat, buatlah rencana strategik dalam pendidikan informal keluarga kita. Strategik sudah dibentuk, sudah ditetapkan, maka kita lengkapi kualitas pendidikan informal dengan menjaga kualitas komponen manajemen pendidikan. Komponen manajemen pendidikan sangat banyak. Dalam kesempatan ini kita hanya akan membahas 4. Pertama tentang pendidik, kedua tentang peserta didik, ketiga tentang kurikulum, dan keempat tentang metode pembelajaran. Komponen yang pertama adalah pendidik. Dalam hal ini adalah seorang ibu. Karena Nabi mengajarkan yang bertanggung jawab di dalam rumah adalah ibu. Kepala sekolahnya adalah ibu. Maka seorang ibu harus meningkatkan kualitas ilmu dan iman agar bisa mengajarkan pendidikan agama pada anaknya. Walaupun ibu rumah tangga, walaupun guru, walaupun wanita karir, semuanya tidak lepas dari kewajiban meningkatkan ilmu dan iman dalam rangka memberikan pendidikan agama pada anaknya. Walaupun ibu rumah tangga, bukan berarti tidak harus sekolah tinggi. Ibu rumah tangga tetap harus belajar agama, entah itu lewat lembaga pendidikan formal atau pendidikan non formal. Karena sejak terjadi pernikahan, kita sudah diangkat oleh Allah sebagai kepala sekolah. Maka selama kita berada di dunia, kita harus amanah menjaga apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, yaitu mengajarkan pendidikan agama kepada anak. Belajar tak kenal waktu dan tak kenal tempat, karena kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah setinggi apa derajat ilmunya, setinggi itulah derajat dia di sisi Allah. Maka teruslah semangat, wahai ibu,
dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak di rumah untuk meningkatkan ilmu dan ilmu agar bisa mengajarkan pendidikan agama kepada anaknya. Komponen manajemen pendidikan yang kedua adalah peserta didik. Siapa peserta didik pendidikan informal? Ya, putra-putri kita. Mereka adalah amanah yang Allah titipkan pada kita. Maka kita harus mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ajarkan Al-Quran, ajarkan iman, ajarkan Islam. Karena apa? Melalui anak ujian Allah akan datang. Anak adalah titipan. Melalui anak pula kemuliaan kita juga akan datang. Jika kita melaksanakan perintah Allah dengan baik, mengajarkan anak dengan pendidikan agama, maka hasilnya kita akan mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan oleh anak-anak solehah buah karya kita. Walaupun kita sudah meninggal, kiriman pahala, entah itu doa, entah itu amal soleh, amal kebaikan yang putra-putri kita lakukan akan terus mengalir pada kita. Maka maksimalkan untuk mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Bekali anak kita dengan iman dan ilmu. Itu sudah cukup untuk membuat dia mulia dunia akhirat. Jangan sampai salah orientasi. Orientasi utama adalah mengajarkan ilmu dan iman agar anak senantiasa kembali dan mengingat Allah. Ketiga adalah kurikulum. Berbeda dengan kurikulum dalam lembaga pendidikan formal di berbagai negara yang bisa berubah, bertambah, berkurang, kapanpun, siapapun bisa merubah. Di Indonesia, kurikulum berubah berkali-kali sejak kemerdekaan. Bahkan sampai 15 kali, terakhir adalah kurikulum 2013. Namun kurikulum dalam pendidikan informal dari awal Nabi Muhammad diutus oleh Allah sampai akhir zaman tidak pernah berubah. Baik di Indonesia maupun di negara manapun, kurikulum pendidikan informal sama, yaitu Al-Quran. Para orang tua jangan berpikir untuk mengajarkan selain Al-Quran di awal masa pertumbuhan putra-putri kita. Jika putra-putri kita lebih kenal dunia daripada Al-Quran, lebih kenal dunia daripada akhirat, kita akan susah untuk kembali menyucikan lembaran putih yang Allah titipkan pada kita. Maka ajarkan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya baca tulis, tetapi juga menghafal, menghayati, dan melaksanakan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, orang tualah yang utama dan pertama menjadi teladan bagi anak-anak untuk menerapkan syariat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Komponen yang terakhir adalah metode pembelajaran. Sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, ajarkan atau sampaikan kebaikan, sampaikan sebuah ilmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dengan bijaksana, penuh keteladanan, terutama orang tua. Ketika kita ajarkan anak sholat, maka berikan teladan bagi anak sholat. Kita ajarkan anak untuk sabar, maka jadilah teladan sabar bagi anak. Dan yang terakhir, berkatalah yang positif. Jangan pernah berkata negatif, karena lesan seorang ibu adalah doa bagi anak-anak kita. Jika kita tidak kuat untuk berkata yang positif, lebih baik diam. Kalau sudah terlanjur keluar kata-kata yang negatif, Allah Maha Pemaaf. Kita bisa segera istighfar dan meminta maaf. Ambil air wudhu, merenung, istighfar, memperbaiki diri, dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk bisa mengajarkan pendidikan agama
kepada putra-putri kita dengan kualitas terbaik dan cara yang terbaik. Al-Quran baik dan pasti benar, maka ajarkan dengan cara yang baik dan benar pula. Di masa pandemi COVID-19, saat bekerja dan belajar dilakukan di rumah oleh mayoritas masyarakat, ini adalah saat yang tepat untuk kita introspeksi diri apabila selama ini kita tidak melaksanakan peran kita sebagai pemimpin pendidikan informal. Kelola komunikasi antara suami dan istri. Buatlah kesepakatan bagaimana rencana strategik ini akan kita susun. Kemana visi pendidikan informal ini akan kita arahkan. Apa misi-misinya? Pahami tujuan dari sebuah misi. Memang tidak mudah. Suami dan istri memiliki bentuk otak yang berbeda. Suami Allah buat fokus pada satu hal maksimal. Hal itu untuk mengantarkan suami maksimal dalam pekerjaannya sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah untuk keluarga. Otak seorang istri Allah buat mudah dan bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Hal itu Allah buat agar seorang istri mudah melaksanakan tugasnya di dalam rumah. Mengurusi anak, membersihkan rumah, masak, bahkan mengajarkan anak sebuah ilmu. Kelebihan masing-masing bukan untuk saling bentrok. Kelebihan yang Allah berikan pada suami dan yang Allah berikan pada istri pasti untuk saling melengkapi. Maka susunlah strategi, kumpulkan kekuatan, susunlah visi, misi, dan tujuan. Masa pandemi ini, hikmahnya salah satunya adalah Allah berikan kesempatan, waktu untuk kita kembali pada keluarga. Yang kedua, masa pandemi COVID-19 ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan fungsi orang tua yang mungkin selama ini kita lengah, terutama bagi suami dan istri yang sama-sama bekerja, mungkin lengah dengan tugas utamanya, amanah yang Allah berikan, anak yang menanti di rumah, anak yang menanti kapan diajarkan pendidikan agama oleh orang tuanya. Sekarang adalah saatnya kita kembali mengaktifkan fungsi orang tua mengajarkan pendidikan agama kepada anak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada Allah ciptakan semuanya sia-sia. Masa pandemi COVID-19 pasti ada hikmah besar karena terjadi di seluruh dunia. Yang bisa kita ambil pelajaran adalah kita kembali ke keluarga, kita kembali melaksanakan perintah Allah sebagai pemimpin dalam pendidikan informal, kembali melaksanakan tugas kita, tugas utama kita, dan tugas yang paling utama. Kali ini adalah orang tua berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada putra-putrinya. Jika kita lihat piramida ini, pendidikan agama baru berada pada posisi nomor 1. Maka perjalanan kita masih panjang untuk mengantarkan putra-putri kita memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Namun tidak ada kata terlambat. Ajarkan pendidikan agama. Dengan bertambahnya pendidikan agama yang putra-putri kita dapatkan, bismillah, bi'aunillah, bi'idnillah, semoga iman putra-putri kita bertambah. Dengan berjalannya waktu, semoga hal itu mengantarkan putra-putri kita dan kita menjadi orang yang bertakwa. Jika kita berada
pada posisi takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan semua jalan keluar pada masalah kita, termasuk pada masa pandemi COVID-19. Orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berada pada kapal besar yang bisa menjalani semua ujian dengan tenang, karena yakin bahwa semuanya adalah dari Allah dan yakin semuanya pasti ada hikmahnya. Jika kita sudah bertakwa, semoga Allah mudahkan kita juga menjadi orang yang bertawakal. Usaha lakukan, hasil adalah di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Ada qada dan qadar Allah yang berjalan di muka bumi. Maka ketika kita menjadi orang yang bertakwa, lalu kita menjadi orang yang bertawakal, Allah cukupkan semua kebutuhan kita, walau di masa pandemi seperti saat ini. Kapal kita besar. Masa pandemi ini sangat membuat rasa takut di hati hampir semua orang. Tapi Allah cukupkan semua kebutuhan kita, maka ketenangan kita akan datang. Dan pada saat kapal telah bersandar di dermaga, pada saat masa pandemi ini telah berakhir, yang perlu kita lakukan adalah istiqomah, mengistiqomahkan takwa dan tawakal kita yang telah dipupuk di tengah-tengah lautan. Pada saat gelombang sangat kencang, kita istiqomahkan takwa dan tawakal kita yang telah kita pupuk pada masa pandemi ini, masa introspeksi diri, dan semoga setelah masa pandemi ini berlalu, kita bisa tetap menjadi hambanya yang istiqomah.